kembali lagi dengan saya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai FTIR. Apa itu FTIR? Nah, di sini saya akan membahas itu semua. Cara membacanya seperti apakah? Kayak gimana sih, Kak? Contohnya, prinsipnya seperti apakah? Nah, kalian sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian tentang video pembelajaran ini. Oke, kita langsung saja untuk ke pembahasan. Oke, di sini aku akan memperkenalkan kembali diri aku siapa, biar kalian tidak lupa dengan saya. Oke, nama saya adalah Kina Ramdaniani dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan. Oke guys, di sini aku akan menjelaskan mengenai FTIR atau Fourier Transform Infrared. Apa sih Kak itu FTIR? FTIR merupakan salah satu alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mendeteksi gugus fungsi atau mengidentifikasi senyawa dan menganalisis campuran dari sampel yang dianalisis tanpa merusak sampel sama sekali. Kak, FTIR ditemukan oleh siapa, Kak? Nah, FTIR ditemukan oleh Frederick William Herschel yaitu pada tahun 1738 sampai 1822. Nah, kalau misalnya Kak, FTIR itu sama nggak sih Kak dengan IR? Beda nggak sih? Perbedaannya di mana Kak? Nah, pada dasarnya spektrofotometer FTIR atau Fourier Transform Infrared adalah sama dengan spektrofotometer IR. Yang membedakannya adalah pengembangan pada sistem optiknya. Sebelum berkas sinar inframerah melewati contoh atau sampel yang akan kita analisis. Nah, untuk dasar pemikiran dari spektrofotometer FTIR yaitu dari persamaan gelombang yang dirumuskan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier pada tahun 1768 sampai 1830. Beliau merupakan seorang ahli matematika dari Prancis loh teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut sebelum ke prinsip. Nah, umumnya untuk FTIR lebih sering digunakan mengidentifikasi senyawa organik loh teman-teman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pada riset kuantitatif, FTIR dipakai untuk mengetahui konsentrasi analit dalam sampel, sedangkan FTIR pada riset kualitatif dimanfaatkan untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsional yang terkandung dalam suatu senyawa. Nah, di sini ada prinsip dari FTIR itu sendiri yaitu interaksi antara energi dan materi untuk mengidentifikasi senyawa, mengidentifikasi gugus fungsi, dan menganalisis campuran dan sampel yang akan kita analisis. Hal utama yang menjadi prinsip kerja FTIR adalah interaksi antar materi dan energi. Ketika FTIR digunakan, inframerah akan melewati celah ke sampel. Nah, celah ini berfungsi sebagai pengontrol jumlah energi yang akan diberikan kepada sampel. Sampel kemudian menyerap beberapa inframerah yang masuk, sedangkan inframerah yang lain yang tidak terserap akan pindah melalui permukaan sampel. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar sinyal inframerah tersebut bisa lolos hingga ke detektor. Nah, sinyal yang terukur lalu dikirim ke komputer untuk kemudian direkam. Nah, dalam bentuknya grafik. Nah, di sini aku akan memberikan contoh tentang FTIR. Oke guys, di sini ya aku mengambil jurnal internasional yaitu untuk menjadikan contoh hasil dari FTIR. Nah, di sini aku khususkan untuk senyawa metabolit sekunder yaitu sesquiterpen. Nah, nanti di sini kalian bisa mendapatkan link jurnal yaitu di deskripsi jika kalian ingin mempendalami jurnal yang aku ambil untuk pembahasan kali ini. Nah, untuk pembahasan contoh dari jurnal ini akan ada di slide selanjutnya. Oke teman-teman semua, di sini aku udah memberikan contoh ya. Di sini ada contoh dari hasil FTIR yang aku ambil dari jurnal internasional, yaitu aku khususkan untuk senyawa metabolit sekunder, yaitu sesquiterpen. Nah di sini kok cuman ada angka aja, kok cuman kok ada grafik aja, kak ini gimana sih cara membacanya? Cara membaca kalian hasil FTIR yaitu yang pertama menentukan sumbu X dan Y dari spektrum, yang kedua tentukan karakteristik puncak dalam spektrum IR, yang ketiga menentukan daerah spektrum di mana puncak karakteristik ada, yang keempat menentukan kelompok fungsional yang diserap di wilayah pertama, kedua, dan ketiga, lalu kalian harus bandingkan ketiga tersebut ke spektrum IR lainnya. Nah, agar tidak pusing kalian bisa menyimak contoh yang aku ambil ini
dari analisa FTIR ekstrak per ether Xanthonin purpurea. Nah, di sini identifikasi gugus fungsi dan ikatan kimia berdasarkan nilai puncak dalam ekstrak per ether dari Xanthonin purpurea dilakukan dengan spektroskopi FTIR. Nah, kalian bisa lihat hasilnya yaitu di gambar. Nah, ekstrak per ether menunjukkan nilai puncak maksimum seperti yang ditunjukkan pada tabel. Nah, nanti setelah ini kalian akan melihat tabel yang sudah aku rangkum, yaitu hasil analisa dari hasil spektroskopi FTIR ini. Nah, di sini adanya puncak dalam kisaran 3.200 sampai 3.570 cm-1 dan 1.565 sampai 1.800 cm-1. Hal ini karena adanya renggangan OH dan C rangkap 2O yang menunjukkan adanya fenolat. Nah, di sini juga menunjukkan adanya keberadaan alkaloid untuk kisaran puncak pada 1.240 sampai 1.380, yaitu adanya bentangan CN. Lalu ada saponin dikonfirmasi berdasarkan puncak yang diperoleh pada 1.600 sampai 1.750 cm-1, yaitu adanya pergangan C rangkap 2O. Nah, untuk kisaran 1.125 sampai 1.250 cm-1 adanya CO strip yang sesuai nih. Di sini juga ada quinone hasil dari ekstrak Xanthonin purpurea yang dikonfirmasi puncaknya yaitu diperoleh antara 1.125 sampai 1.250 cm-1 dengan regangan CO. Untuk puncak ester untuk regangan CO rangkap 2O pada 1.680 sampai 1.800 cm-1 dan pergangan CO pada 1.125 sampai 1.250 cm-1 menyiarkan ada terpenoid dan steroid. Nah, untuk pergangan di 1.125 sampai 1.250 cm-1. Nah, untuk flavonoid dikonfirmasi dengan pergangan OH pada 3.200 sampai dengan 3.570 cm-1 dan CO rangkap 2 regangan pada 1.600 sampai 1.750 cm-1. Untuk terpen dipastikan pada regangan CH pada 2.815 sampai 3.000 cm-1 dan rangkap 2 CH ditikung pada 1.450 sampai 1.510 cm-1. Nah, untuk adanya regangan C rangkap 2N pada regangan yaitu 2150 sampai 2390 cm-1. Nah, ini adanya keberadaan glikosida sianogen yang diverifikasi. Nah, glikosida jantung ini dikombinasikan dengan adanya regangan CO rangkap 2O pada kisaran 1.700 sampai 1.750 cm-1 dan CO membentang pada 1.200 sampai 1.280 cm-1 menunjukkan adanya korespondensi. Nah, di sini kalian bisa melihat yaitu analisa fitokimia ekstrak per ether dari Xanthonin purpurea oleh FTIR. Di sini sudah semua aku rangkum hasil dari analisa FTIR. Teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak video pembahasan yang aku buat dari video yang pertama yaitu ada mengenai spektroskopi UV-Vis dan selanjutnya ada spektroskopi FTIR. Nah, di sini untuk kalian jika ada yang bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya di kolom komentar dan jangan lupa kalian tetap like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.